Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Renungan hari ini kita akan belajar bahwa melawan pemerintah itu juga melawan Allah Bapak Ibu. Kita baca dulu di dalam Roma 13 ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Loh Bapak Ibu, di sini benar-benar ditulis di firman Tuhan bahwa melawan pemerintah itu melawan ketetapan Allah. Berarti sebetulnya pemerintahan itu adalah otoritas yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Kita yang tinggal di suatu negara, suka nggak suka ya, kita harus ikuti aturan pemerintah, aturan yang sudah dibuat ya. Dan Bapak Ibu, sebetulnya mengikuti aturan pemerintah itu seperti apa sih? Saya selama ini nggak pernah ikut-ikutan demo loh, ikut-ikutan komplain loh, ya kan? Apalagi sampai menyerang pemerintah, ya. Tetapi sebetulnya nggak itu aja Bapak Ibu, ya. Saat kita tidak mentaati aturan pemerintah, contoh deh yang paling kecil apa coba? Bayar pajak Bapak Ibu, ya kan? Kita itu kalau banyak dari anak-anak Tuhan menghindar akan membayar pajak. Ayo, siapa yang belum punya NPWP, siapa yang belum bayar pajak ya. Nah, itu adalah salah satu hal kecil Bapak Ibu ya. Nah, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sebetulnya orang yang taat banget gak sih akan Tuhan? Taat banget Bapak Ibu. Tapi dia taat gak akan pemerintahannya? Taat. Bahkan dia malah menentang orang-orang yang tidak taat akan aturan pemerintah. Contohnya, dia itu nggak taat sama dia itu menentang kaum Zelot ya, itu kaum Yahudi yang menentang pemerintahan Romawi. Ya, kaum Zelot ini dia itu sudah provokator, ya toh, sudah melawan pemerintah, ya kan, bikin kacau lah. Ya, tapi dia itu juga membunuh orang yang mau taat loh Bapak Ibu. Mereka membunuh orang yang mau bayar pajak Bapak Ibu. Kebayang nggak sih? Dia juga jadi penjahat juga Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sebetulnya kalau kita mau belajar Bapak Ibu bahwa aturan pemerintah ini juga sebetulnya adalah alat Allah. Ya, alat Allah di dalam memastikan bahwa keadilan itu bagi rakyat ya, suatu bangsa ya. Jadi ini adalah aturan pemerintah sama aja ketetapan Allah. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu bahwa itu adalah ketetapan Allah, berarti kita harus tunduk Bapak Ibu, tunduk akan aturan itu, aturan yang sudah pemerintah tetapkan. Ya, kalau kita mungkin merasa nanti kalau bayar pajak kebanyakan itu nanti dikorupsi tambah banyak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu seperti itu, jangan dikutuki Bapak Ibu. Jangan kutuki bangsa Indonesia, jangan kutuki bangsa kita, jangan kutuki orang-orang yang ada di pemerintah. Tetapi doakan Bapak Ibu, supaya apa? Supaya belas kasih itu akan turun atas orang-orang yang duduk di pemerintahan. Ya, roh takut akan Tuhan itu turun atas mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan benar. Ya, pemerintah akan jadi peka apa yang sedang terjadi di negara ini sehingga mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, kita doakan seperti itu Bapak Ibu. Malah jangan dikutuki, karena sekali lagi apa yang keluar dari mulut kita ini kuasa loh Bapak Ibu. Ya, kalau kita semakin mengutuki, otomatis bangsa ini akan tambah bobrok Bapak Ibu. Ya, pemerintahan ini akan lebih hancur Bapak Ibu kalau kita kutuki terus. Ya, tetapi kalau kita doakan, ya, kita doakan supaya banyak orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam pemerintahan. Maka perekonomian bangsa ini akan menjadi lebih baik ya. Otomatis kita pun juga kalau kita berbisnis kita juga lebih baik ya, karena semuanya tertib ya, kita pun juga nyaman di dalam melakukan pekerjaan. Nah Bapak Ibu, sekali lagi yuk kita setia dengan perkara yang kecil. Apa Bapak Ibu? Taat akan pemerintahan, artinya taat akan
akan ketetapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.